dimanapun Anda berada. Saya Sanita Winarta dari Gereja City Victory Indonesia. Kami sangat bergembira bisa berjumpa kembali di hari ini dan di mana kita bisa menyaksikan kebaikan Tuhan. Saya percaya dalam 1 minggu kemarin kita semua sudah menyaksikan banyak keajaiban yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita dan banyak mujizat yang telah kita terima. Dan pada hari ini, mari kita bersama-sama buka hati kita. Kita mau menyembah, memuji Tuhan bersama-sama. Ayo, mari sama-sama yuk. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan lah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan lah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, oh hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Engkau Tuhan, mulia perbuatan-Mu Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh menyaksikan Tuhan, keajaiban-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan. Setiap hari kami sangat-sangat bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Thank you Lord. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa,
Saya percaya bahwa kasih Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ada roh Allah bersama-sama dengan kita. Kadang kita bisa melihat, tetapi kita tidak mengerti apa yang terjadi, apa yang kita harapkan. Banyak yang tidak seperti yang kita mau, tetapi Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Dia yang merancang segala sesuatu indah pada waktunya untuk kita. Kalau kita bisa melihat satu hal yang luar biasa, tetapi kalau mata iman kita bisa melihat, maka kita bisa percaya kepada Tuhan, dan itu yang terbesar dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu.
memandang padamu, Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Thank you, Kau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Harganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Thank you, Lord. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Thank you, Lord. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kan ku angkat tinggi, kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Come on, Lord. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never
Lord, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah lalai daripada hidup kami. Kerajaan-Mu Tuhan ditegakkan dan kerajaan-Mu tidak pernah digoncangkan oleh apapun juga. Biarlah iman kami boleh menjadi teguh ya Tuhan, karena kami tahu Engkau Allah yang selalu memegang janji-Mu dan kami pegang janji-janji-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami boleh hidup. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut firman Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Selamat siang semuanya. Gak kerasa kita sudah berada di akhir bulan Agustus 2020. Sudah lebih dari 60% tahun ini kita lewati. Bagaimana keadaan saudara? Saya berharap dan berdoa semoga keadaan saudara semua baik-baik saja. Tahun ini tahun yang luar biasa, tahun 2020, tahun dimana Tuhan mengguncangkan beberapa hal di dalam hidup kita. Bukan cuma di Indonesia, penyakit corona dan juga masalah perekonomian mengguncang negara-negara di seluruh dunia. Di lingkungan kita banyak juga yang bisa kita lihat bahwa banyak orang-orang yang mengalami kesulitan. Banyak orang yang diputus hubungan kerja, orang-orang juga kehilangan bisnis dan juga tendernya, dan juga bahkan ada orang-orang yang kita kenal mesti pendapatan atau income-nya harus dipotong karena perusahaannya tidak bisa mencukupi kebutuhan keuangan. Tapi tahun ini juga menurut survei adalah tahun di mana orang lebih bergantung sama Tuhan dan lebih mencari Tuhan. Karena masalah-masalah yang ada membuat orang menjadi takut, menjadi khawatir, dan mencari sumber yang mungkin mereka bisa percaya, yaitu Tuhan sendiri. Di masa sulit banyak sekali orang yang sulit untuk menabur. Ada yang berkata bagaimana mungkin kita menabur kalau untuk keperluan sehari-hari atau makan saja kita mengalami kesulitan. Tapi mari kita lihat di firman Tuhan di 2 Korintus 9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kalau zaman dulu, para petani itu biasanya memisahkan hasil panen yang terbaik untuk ditabur kembali. Kalau zaman sekarang mungkin kita petani menyisihkan sebagian uangnya untuk membeli benih di toko, alat-alat pertanian, karena benih-benih yang sekarang itu biasanya sudah diteliti dulu oleh para ahli atau para insinyur pertanian untuk menghasilkan hasil yang terbaik bagi para petani. Kita bisa bayangkan gimana kalau petani itu lupa untuk menyediakan benih atau menyisihkan benihnya, sehingga apa yang akan dituai jika dia tidak menabur. Jadi di masa sulit sekalipun kita juga jangan lupa untuk menabur, karena setiap orang yang menabur pasti menuai. Dan jika tidak menabur, apa yang akan dituai? Kita perlu membawa persembahan dan perpuluhan kita ke dalam rumah Tuhan, karena itu adalah benih bagi kita untuk Tuhan bisa memberikan tuaian bagi kita. Sejak mengenal Tuhan 25 tahun yang lalu, saya selalu menyisihkan sebagian pendapatan saya sebagai benih untuk ditabur. Itu merupakan perpuluhan persembahan saya. Dan bahkan seringkali Tuhan izinkan untuk kita dibawa dalam situasi di mana kita perlu menabur di masa bukan menabur. Misalnya, maksudnya di masa kita belum menerima pendapatan atau belum menerima gaji, belum waktunya untuk menabur, tapi Tuhan hadapkan kita di suatu situasi di mana kita perlu menabur. Itu biasanya dengan ada keperluan dari gereja atau dari keluarga kita yang memerlukan ada kebutuhan keuangan, atau juga dari teman kita yang sedang mengalami kesusahan, atau mungkin Tuhan gerakan kita untuk memberikan pemberian misi ke daerah-daerah. Percayalah, pada saat Tuhan membawa kita pada suatu kondisi untuk menabur seperti itu yang dadakan, itu adalah biasanya saat Tuhan mau memberkati kita dengan hasil tuaian yang luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk hari ini Engkau memberi kesempatan bagi kami untuk menabur kembali ya Tuhan, berkat-berkat yang Kau percayakan dalam hidup kami. Terima kasih, kami tahu Engkau Allah yang menyediakan roti bagi kami, Engkau
Engkau menyediakan benih bagi kami, Engkau yang menumbuhkan bahkan melipat gandakannya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap pemberian kami pada hari ini Tuhan, biar kami boleh menyenangkan Engkau Tuhan, dan juga boleh menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, kami mau memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih semuanya, selamat memberi, selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Halo, kembali bertemu dengan Joshua Winarta di sini. Saya berdoa dan berharap setiap saudara pada saat ini juga tetap di dalam perlindungan Tuhan, dijaga dalam kekuatan Tuhan, dan dijauhkan dari segala malapetaka. Dan kita akan bertemu lagi secara fisik. Saya percaya kita akan exciting, kita akan semangat, dan membawa kabar baik. Nah, hari ini saya akan meneruskan tema dari minggu lalu mengenai tak tergoncangkan atau tak tergoyahkan. Karena penting sekali bagi kita untuk tetap tinggal dalam iman kita, dalam percaya kepada Tuhan. Karena pada saat-saat sekarang ini orang bisa gampang tergoncang imannya. Untuk itu saya mau kembali mengingatkan firman Tuhan dari Kolose 1 ayat 23 yang telah menjadi peringatan bagi saya, telah menjadi penerangan bagi saya. Ini diingatkan kembali selama 2 minggu saya ingat ayat ini. Dikatakan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Jadi harus, dikatakan oleh Paulus di sini, untuk tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Jadi Injil ini bisa memberikan pengharapan, banyak pengharapan pada kita kalau kita terus mau berteguh, ya, tetap dalam iman kita. Yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam, di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Nah, Tuhan mau kita untuk terus bertekun dalam iman. Kata bertekun di sini, saya lihat di dalam bahasa Inggrisnya, berarti dan bahasa aslinya stay or remain or abide. Artinya tetap tinggal, tetap ada di situ, tidak mudah digoyahkan atau tergoncangkan. Nah, seringkali orang goyah atau goncang karena apa yang dilihat oleh mata dia, atau apa yang didengar, berita yang didengar itu nggak pernah didengar sebelumnya, sehingga benar-benar suatu shocking news karena nggak pernah dialami. Nah, mungkin juga pada saat ini Anda belum pernah mengalami kayak masa COVID begini udah hampir 5 bulan, bahkan pemerintah di DKI Jakarta lagi mempertimbangkan untuk masuk ke masa PSBB lagi, bukan transisi, karena positivity rate orang-orang yang kena COVID tiap hari 500 dan 600 itu fakta. Jadi ada orang bicara sama saya, Pak sampai kapan Pak, saya udah nggak tahan lagi, masuk bulan ke-6. Nah, jadi hal ini sengaja saya mau katakan supaya saudara tetap tinggal dalam iman, terus bertekun, karena gampang sekali untuk orang itu menyerah. Nah, dalam minggu ini juga saya sempat melihat kisah mengenai 33 orang penambang di Chile, kejadian tahun 2010, dan dibuat film. Dengan sangat menarik sekali kisah ini mengenai 33 orang yang sedang menambang emas di situ. Tiba-tiba karena dalam gua itu tidak stabil, itu roboh dan mereka nggak bisa keluar. Dan mereka lari ke tempat yang reserve, yang seharusnya aman, tapi ternyata makanannya juga nggak cukup, hanya untuk 2 minggu. Nah, di situ ada pertikaian orang-orang, tapi muncul seorang pemimpin untuk membuat mereka jangan bertikai dan harus bertekun. Dan kisah ini sangat luar biasa, mendebarkan, jadi saudara nonton sendiri aja nanti. Di mana mereka akhirnya bertekun dan perusahaan penambangnya sendiri nggak mau untuk ikut campur. Sampai-sampai akhirnya pemerintah Chile itu membantu untuk mendatangkan bor dari luar, dari Amerika, dari yang lainnya juga, dan sempat patah juga. Akhirnya dalam waktu 62 hari mereka itu diselamatkan dan mereka bisa punya pengharapan. Wow, what a feeling waktu mereka itu diselamatkan 62 hari. Nah, kalau Anda juga ingat di tahun lalu mengenai soal anak-anak pramuka yang Boy Scout di Bangkok juga, mereka nggak sangka masuk ke dalam tempat sungai yang di bawahnya itu ternyata ada banjir bandang, dan mereka akhirnya diam di situ, dan gurunya di situ yang terus memberikan pengharapan kepada anak-anak pramuka. Dan didatangkan penyelam-penyelam dari berbagai belahan dunia. Bahkan salah satu pasukan khusus dari Thailand akhirnya meninggal karena oksigennya itu nggak cukup. Kisah yang luar biasa. Saya pikir sebentar lagi saudara akan lihat filmnya itu, karena selalu hal-hal yang memberikan pengharapan. Nah, dunia ini selalu menantikan pengharapan. Dan kita mau pengharapan kita datang daripada Injil, kabar kesukaan itu. Nah, kita bisa lihat sebenarnya dari Matius. Mari kita sama-sama dalam Matius 14 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-30, 8 ayat di sini mengenai
angin sakal atau badai. Nah, kisah ini sering kali kita dengar, tapi saya mau datang dari perspektif yang lain untuk iman kita ini tidak goncang. Izinkan saya bacakan di ayat 22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Jadi ini adalah idenya Yesus. Ide Tuhan Yesus untuk murid-muridnya naik ke perahu dan menyeberang. So he gave his word. Itu yang pertama. Dia memberikan perintah. Dalam bahasa Inggrisnya, Jesus made his disciple go into the boat and across. Jadi ini satu perintah daripada Yesus untuk mereka berjumpa nanti dengan Yesus di sana. Ini mereka baru saja memberi makan 5.000 orang. Jadi satu pengalaman yang luar biasa. Anda bisa rasakan ya, pengalaman memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Kalau saudara di situ dan saya, pasti pengalaman kita juga, iman kita tuh kayaknya udah naik ya ke atas bukit. Ya, jadi rasanya itu luar biasa. Tapi setelah pengalaman yang luar biasa itu, ternyata ada pengalaman yang menguji kita, ya, mengajarkan kita untuk benar-benar bisa tetap percaya sama Tuhan, gak tergoncang. Ayat yang ke-23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, yang mereka mendapat mujizat itu yang 5.000 orang pria, jadi hampir 15.000 dengan wanita dengan anaknya. Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri, dan ketika hari sudah malam dia sendirian di situ. Ayat 24, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ada badai di situ. Ayat 25, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ayat 26, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ayat 32 saya izinkan habiskan. Lalu mereka naik ke perahu dan angin itu pun redalah. Nah ini ada beberapa poin yang menarik, dikatakan sesudah itu di ayat ke-22, sesudah peristiwa mujizat itu, Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk naik ke perahu dan menyeberangi. Jadi hal yang pertama yang kita perhatikan di situ, saya ulangi kembali, saudara, kalau Yesus memberikan perintahnya, pasti dia akan berjumpa dengan kita. Nah, saya percaya, ya, dikatakan di sini immediately dalam bahasa Inggrisnya atau dengan cepat, dengan segera setelah peristiwa besar itu, Yesus minta murid-muridnya pergi ke seberang, jadi pasti dia akan bertemu. Itu hal yang pertama. Nah, berapa banyak dari saudara yang sadar dan tahu bahwa Tuhan telah memberikan firman-Nya pada saudara. Dan saudara yang pegang pada saat ini adalah perintah atau firman Tuhan. Dan dia mengatakan pada saudara bahwa you will make it. Saudara akan menyeberangi dan saudara akan bisa. Dan perhatikan hal yang kedua juga, Paulus menambahkan juga bahwa tidak ada yang namanya itu ketelanjangan atau kekurangan yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Tidak ada setan, tidak ada malaikat yang bisa memisahkan kita daripada kasih Kristus. Dan tidak ada perang atau bahaya yang bisa memisahkan kita daripada kasih Kristus. None of this thing. Tidak ada hal ini yang bisa memisahkan kita. Bukan penderitaan, bukan kesengsaraan. Jadi kalau Anda merasakan sepertinya sengsara sekarang, saya mau yakinkan saudara, ini tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Itu hal yang kedua. Dan ingatlah, iman itu tidak mengeliminir atau tidak menghilangkan namanya angin sakal. Justru iman kita ini diuji dengan adanya angin sakal. Itu sangat menarik sekali. Jadi Yesus yang memerintahkan murid-muridnya untuk masuk ke dalam badai. Dan ia mendatangi mereka di dalam badai. Itu luar biasa. Jadi Alkitab sendiri mengatakan, apakah Yesus tidak tahu bahwa ada angin badai yang akan datang? Pasti Yesus tahu. Dia bukan Allah yang kaget. Ini ada angin badai, gimana nih Bapak? What we have to do? Apa kita melakukan? No. Yesus sudah tahu bahwa pada jam 3 malam dikatakan angin sakal itu datang. Dan saya mempelajari dalam kebudayaan Romawi itu ada namanya first watch, second watch, third watch, and fourth watch. Jadi ada jam-jam untuk jaga orang tentara Romawi. Jadi jam pertama itu kalau malam itu di jam 6 sampai jam 9.
Lalu di jam 9 malam sampai jam 12 itu second watch atau siklus yang mesti perhatikan kalau jam jaga. Lalu third watch dari jam 12 malam sampai jam 3. Lalu the fourth watch itu jam yang terakhir untuk jaga dari jam 3 pagi sampai dengan jam 6 pagi. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, itu jam 3 sampai dengan jam 6 itu adalah jam yang paling gelap. Jam yang paling dalam keadaan itu sangat sepi sekali. Nah sangat menarik dalam Mazmur 46 ayat dikatakan bahwa Allah itu akan datang menolong kotanya pada saat-saat yang paling gelap. Saudara, seringkali mujizat itu datang pada kita pada saat-saat itu paling gelap. Seperti tidak ada pengharapan. Tapi kalau kita terus berpegang pada Injil, pada kepercayaan kita, Tuhan pasti akan menunjukkan kasih dan mujizat kepada kita. Itu yang saya mau dorong setiap saudara, jangan gampang menyerah iman saudara. Karena itu yang coba digoncangkan oleh iblis. Dan menarik sekali, Yesus pergi berdoa ke bukit seorang diri setelah dia mengutus murid-muridnya. Dengan kata lain, Yesus nggak pernah melepaskan pandangannya. Sementara dia berdoa, dia juga memandang pada murid-muridnya yang sedang bergumul. Ya, mereka bergumul ya. Setengah mati mereka bergumul dan bergumul ya. Nah sepertinya ada pada saatnya Anda yang menonton merasakan sepertinya Tuhan meninggalkan Anda seorang diri. Mungkin Anda sedang mencoba mengarungi pada masa-masa COVID ini, kayaknya Anda udah mau give up, mungkin kayaknya udah mau mengutukin Tuhan, rasanya udah mau mati aja, rasanya udah this is it, I want to give up. Tapi saya mau berkata pada saudara pada saat ini, jangan menyerah. Karena Tuhan yang memulai, Tuhan juga yang akan menyelesaikan pertandingan iman saudara. Dia nggak pernah meninggalkan saudara setengah-setengah. Dia selalu menciptakan segala sesuatu baik adanya. Termasuk iman saudara. Itu yang jangan sampai digoncangkan dan gampang menyerah. Dan dikatakan di sini, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya, di ayat yang ke-24. Dan diombang-ambingkan oleh gelombang ya karena angin sakal. Jadi saat itu angin berhembus sangat hebat, dikatakan sebagai angin sakal. Itu adalah saat-saat yang mematikan. Itu saat-saat yang ganas. Itu saat-saat yang berisik. Saat-saat yang ribut. Saat ini bisa saja Anda merasa sepertinya berisik. Seperti saatnya nggak tahu arah. Itu bisa buat Anda berputar-putar dalam perahu. Anda seorang diri, Anda nggak tahu kemana Anda mesti bicara. Kalaupun bicara, orang yang mendengarkan saudara nggak bisa menolong juga. Dan saya mau katakan kembali, jangan menyerah dengan iman saudara. Karena pada saat-saat paling gelap disitulah dikatakan Yesus datang. Ya, dikatakan Yesus melihat dari jauh dan saya mau katakan tidak menghentikan pandangannya pada saudara. Pada saat ini juga Yesus sedang memandang saudara dan jangan gampang menyerah. Dan sewaktu Yesus datang itu adalah firman yang hidup. Dan itu sangat menarik sekali karena bukan saja ada pengharapan, tapi saya mau katakan kalau kita boleh percaya dan memegang dia, maka kemuliaan Tuhan akan datang, pertolongan Tuhan itu akan datang. Yohanes 1 ayat 1 dikatakan apa saudara? Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau firman itu datang dalam kehidupan saudara pada masa-masa itu, nah seringkali saudara takut seperti murid-murid. Ya, murid-murid nggak berbahagia dan mereka mengatakan itu hantu. Jadi lebih gampang orang punya familiarity atau udah lebih baik saya diputar-putar aja dan nggak melihat jalan. Jadi lebih bergantung pada perasaannya. Tapi saya mau katakan pada saudara, kita berjalan bukan berdasarkan perasaan, tapi kita berjalan oleh dasar iman, kepercayaan kita pada Tuhan. Apa itu saudara? Bahwa apa yang dikatakan itu benar dan kita setuju dan amin apa yang dikatakannya terjadi pada setiap kita. Dia adalah Allah yang berfirman dan akan mengingkari janjinya. Bilangan 23:19, dia bukanlah manusia yang gampang untuk mengingkar janji. Karena apa yang dikatakan akan terjadi. Dan setiap firman yang diucapkan dalam Yesaya 55 tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tapi akan establish, tapi akan melakukan, akan dibuatnya berhasil. Seperti itu saudara. Jadi ini sangat menarik sekali ya, antara angin yang kencang dan firman yang hidup. Yang mana yang saudara mau pilih? Ya, ini bicara mengenai what you have been through, apa yang saudara lalui pada saat ini, melawan dengan apa yang Yesus lakukan dari kayu salib. Karena Yesus berkata, it is finished, sudah selesai. Ini bicara mengenai apa yang saudara rasakan dengan apa yang Tuhan sudah lakukan. Ini sangat menarik sekali. Yang mana yang akan menang? Nah kalau saudara memilih untuk tetap percaya kepada firman Tuhan, saudara gak tergoncangkan. Dan Petrus
Di situ berkata kepada Yesus, jikalau itu engkau Tuhan, perintahkanlah aku. Dalam bahasa Inggrisnya, if that is you, O Lord, bid me to come. Perintahkan aku untuk datang. Yesus, Simon Petrus nggak mencari mengenai peneguhan, tapi dia minta perintah. Jadi dan waktu Yesus berkata, datanglah, bagi Simon Petrus cukup, dan dia mulai bisa berjalan. Imannya, Simon Petrus berjalan di atas iman. Maksudnya apa? Simon Petrus berjalan di atas dasar kepercayaan. Dia bukan berjalan di atas air, tapi dia berjalan di atas firman, kepercayaan yang hidup. Itu membuat saudara itu bisa living above circumstances, saudara bisa hidup di atas keadaan. Nah itu yang terjadi suatu kita mau terus berpegang pada percayaan kita. Dan jangan sampai kita tidak percaya, ya seperti malah ketakutan. Tapi justru pada saat-saat yang menakutkan ini bagaimana jadinya ya. Tapi percayalah, kalau saudara mau bertindak pada apa yang Tuhan katakan, maka saudara akan melihat satu pelepasan. Dan waktu Simon Petrus mulai melihat angin, melihat gelombang, mulai tenggelam dia. Tapi kemudian dikatakan di dalam Matius, dengan cepat Yesus menangkap tangannya, dan kemudian Yesus masuk dalam perahu, maka dengan segera mereka tiba. Nah Bapak Ibu, saya percaya ini ada satu pengalaman yang bagi Simon Petrus, dan juga mengajar kepada kita, poin berikutnya, jangan melepaskan kepercayaan kita. Sebab kalau kita terus berpegang pada percayaan kita dan gak goyah, itu akan menyelamatkan kita. Dan bukannya kita saja, termasuk juga orang-orang yang lain di dalam bahtera kita. Nah saudara mungkin berada di dalam bahtera, ada perusahaan yang saudara pimpin atau saudara bekerja di dalamnya. Saudara, iman saudara bukan saja menyelamatkan saudara, tetapi juga orang-orang dalam perusahaan saudara. Juga orang-orang dalam anggota keluarga saudara. Ingat, satu orang diselamatkan dalam anggota keluarga saudara oleh Yesus, Tuhan juga mau seluruh anggota keluarga lain juga diselamatkan. Demikian juga, saya percaya bahwa kalau mujizat itu terjadi bukan hanya untuk kebaikan saudara, tetapi juga untuk anggota gereja saudara, anggota Connect Group saudara, dan juga untuk perusahaan saudara, jadi berkat bagi yang lainnya. Nah saya berdoa supaya setiap saudara ya mempunyai pilihan-pilihan pada saat ini, memilihlah firman Tuhan, pilihan untuk tetap percaya. Dan meskipun keadaan mencoba untuk menggoncangkan saudara, itu iblis mencoba untuk membuat saudara tidak percaya, ya, mencoba menampi iman kita seperti Petrus dicoba ditampi, dicoba diayak imannya, tapi dia sadar dan dia tetap berpegang pada janji firman Tuhan dan Tuhan selamatkan. Nah kita berdoa bersama-sama. Bapak kami berdoa bersama di dalam nama Tuhan Yesus untuk setiap orang yang mendengar firman Tuhan ini, imannya dikuatkan dan imannya akan menyelamatkan dan membawa mujizat bagi anggota keluarga, bagi gereja, bagi Connect Group, bagi perusahaannya. Dan supaya ini bisa diberitakan kepada yang lainnya, orang yang belum percaya, supaya mereka juga boleh melihat bahwa Engkau adalah firman yang hidup. Dan waktu firman hidup itu mengambil alih kehidupan kami, itu memberikan banyak buah-buah dan memberikan pengharapan yang dahsyat. Pada saat ini juga yang sakit, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus supaya Engkau jangan menyerah. Percaya bahwa oleh bilur-bilur Yesus Engkau telah disembuhkan. Bagi orang-orang yang mengalami pada saat ini kesusahan dalam keuangan, di dalam nama Tuhan Yesus, percayalah Tuhan bisa lakukan melalui 5 roti dan 2 ikan memberi makan. Tuhan juga bisa memberikan engkau makan. Lalu mujizat, kalau engkau mau, hidupmu mau dibagikan. Kalau hidupmu mau percaya pada firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi orang yang mengalami masalah di dalam hubungan, di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa supaya hubungannya dipulihkan. Bahwa dia yang memulai hubungan yang baik, dia juga akan menyelesaikannya, menyempurnakannya. Aku ucapkan berkat pada saat kehidupan, damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Bila engkau memilih iman, percaya pada Tuhan, dan engkau tak tergoncangkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati setiap saudara. Amin. Amin. Kini kau pegang hidupku dan kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan Engkau setia.
and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Thank you, Lord. Kami mau berdoa untuk setiap saudara yang belum pernah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kami percaya bahwa Yesus yang akan membuat perahu Anda itu menjadi stabil, kehidupan Anda itu menjadi stabil. Kalau Anda merasa digoncangkan dalam kehidupan ini begitu lamanya, masa-masa seperti ini, Yesus sebagai Tuhan mengizinkan hal-hal seperti ini supaya saudara bisa mengundang Dia. Bagi saudara yang pada saat ini mau membuka hati, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, dan berdoa untuk setiap orang yang pada saat ini membuka hatinya, mengizinkan Yesus sebagai Tuhan masuk dalam hati mereka untuk bisa diselamatkan, supaya mereka bisa menjadi dasar yang kuat, supaya kehidupan mereka bisa menjadi kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kebimbangan, semua keraguan-raguan menjadi hilang di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berkata pada saat ini, kekuatan dan kehidupan dari Yesus ada masuk dalam hidup saudara. Dan bagi saudara yang percaya, tapi merasa juga pada saat-saat ini juga digoncangkan, percayalah bahwa Tuhan yang membawa saudara sejauh ini tidak akan pernah meninggalkan saudara. Dia yang berfirman, Dia juga akan menyelesaikan. Dia gak pernah meninggalkan saudara. Bahkan pada masa-masa yang kelam, jam 3 pagi, Yesus datang pada murid-muridnya dan mereka menyangka itu hantu. Mungkin saudara pada saat ini merasa takut seperti murid-murid Yesus di dalam Markus 6. Katakan itu hantu. Tapi itu bukan hantu saudara. Ada banyak suara-suara yang bising dan buat suara-suara yang buat saudara bingung. Pada saat ini saudara, saya mau berkatakan, pada saat ini kalau saudara bingung, inilah masa-masa saudara untuk kembali mengundang Yesus masuk dalam kehidupan saudara. Bagi yang percaya menjadi kuat, aku berkata pada saat ini menjadi kekuatan bagi saudara-saudara yang percaya, yang bimbang di dalam nama Tuhan Yesus. Aku menolak segala kebimbangan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan pada waktu Yesus masuk dalam kehidupan saudara menjadi tenang, maka perahu saudara bisa langsung mendarat. Yesus gak pernah meninggalkan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berkata ketenangan pada saat ini. In Jesus name. Amin dan amin. Tuhan memberkati setiap saudara. Sampai bertemu dalam pertemuan Connect Group, dalam pertemuan doa. Atau saudara yang perlu doakan bisa kontak dengan saudara dalam nomor handphone yang ada di depan. Dan juga bertemu dengan ibadah yang akan datang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tuhan menyertai setiap saudara.